Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kode etik dealer. Nah, kelompok 7 ini terdiri dari Sultan Hanif, Hafiz Mulya, Syedki Tasya, Ridal Tambunan, dan saya sendiri Ivan Irawan. Tujuan dari kode etik dealer yang pertama mengatur perilaku serta meningkatkan disiplin dan integritas pelaku pasar di pasar keuangan di Indonesia yang mencakup manajemen senior, manajemen, dan dealer yang terlibat transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian, dan merupakan standar minimum perilaku yang dapat dijadikan sebagai acuan market best practice bagi pelaku pasar. Untuk pengertian dari produk OTC adalah semua produk yang diperdagangkan tetapi belum diklasifikasikan oleh Badan Pertukaran yang berwenang, sehingga perlu pengaturan untuk melindungi para pelaku pasar dalam praktek transaksinya. Pengawasan atau panduan yang berlaku. Yang pertama itu kerahasiaan. Perusahaan serta broker dilarang membagikan data transaksi yang sudah terjalin ataupun lagi dalam proses tanpa izin dari otoritas terpaut, kecuali sesuai prosedur. Pemberian data tentang nama, nominal transaksi, PL counterparty ke dealer lain tidak diperkenankan. Broker tidak boleh memberikan data yang sifatnya rahasia, serta dealer dilarang bertanya ataupun memaksa broker untuknya. Dealer serta broker dilarang berikan perkiraan, rincian transaksi kepada orang yang tidak berhubungan dengan transaksi tersebut. Dealer dilarang mendesak broker via order dengan tujuan menemukan data pihak potensial buat dihubungi langsung dalam transaksi. Dealer ataupun broker dilarang saling mendatangi sama, kecuali dengan izin atasan. Dealer wajib memberitahu broker mengenai institusi tertentu yang tidak dapat diterima saat sebelum menetapkan harga. Sistem komunikasi atau voice box di kantor dealer serta broker wajib dipastikan tidak terjadi pelanggaran kerahasiaan. Penyelidikan pelanggaran kerahasiaan wajib dilakukan secepatnya sesuai prosedur tertulis. Selanjutnya ada keamanan atau dealing room. Yang pertama, unit treasury dari institusi finansial wajib memiliki peraturan yang ketat terkait personil, perlengkapan, serta akses ke dealing room. Kedua, ada frekuensi kehadiran tamu serta lamanya di dealing room wajib dikontrol serta mendapat izin dari manajemen. Tugas atau karyawan wajib memberitahu manajemen secepatnya apabila ada aktivitas yang mencurigakan di dealing room. Lalu ada rekaman. Rekaman itu percakapan antara dealer, broker, nasabah, serta telepon ke back office direkomendasikan memakai perlengkapan perekam buat konfirmasi transaksi, metode pembayaran, dan data yang lain. Rekaman wajib disimpan minimum 2 bulan apabila diperlukan, dan rekaman mengenai dispute atau miscommunication wajib disimpan hingga permasalahannya berakhir. Lalu ada penggunaan handphone. Dilarang menggunakan ponsel tidak resmi untuk transaksi atau konfirmasi di dalam dan di luar perdagangan, kecuali disetujui oleh manajemen atau darurat. Kedua, ada penggunaan handphone dan lain-lain untuk melakukan transaksi di luar jam perdagangan atau dealing room harus mendapat persetujuan dari manajemen. Internet atau online trading adalah fasilitas internet yang digunakan untuk bertransaksi harus memiliki syarat dan ketentuan yang jelas, akses, pembuktian keaslian, dan identifikasi authorized person penggunaan fasilitas tersebut. Dan ada jam kerja. Jam perdagangan pasar dari Senin pukul 5 waktu Sydney dan waktu tutup jam 5 waktu New York pada hari Jumat di tahun yang sama. Jika tidak dapat diselesaikan karena hari libur atau masalah lain, disarankan tanggal valuta baru adalah hari kerja pertama ketika pasar mata uang yang terlibat terbuka. Tanggal valuta tidak dapat di-split kecuali jika disetujui oleh kedua belah pihak atau praktek lokal mengizinkan. Penyesuaian kurs pada kontrak yang masih outstanding dilarang. Dan yang terakhir, jika hari libur jatuh pada hari kerja di akhir bulan, maka tanggal valuta baru adalah hari kerja pertama sebelum akhir bulan. Transaksi lewat waktu. Transaksi lewat waktu atau perpanjangan waktu setelah jam transaksi tidak disetujui.
Yang kedua, harus memiliki pedoman yang jelas untuk karyawan dari manajemen mengenai perpanjangan transaksi termasuk personel yang berwenang, batasan, dan setiap produk. Yang ketiga, transaksi yang dilakukan di luar kantor harus segera dikonfirmasi ulang dengan alat baik secara elektronik atau secepatnya pada hari kerja berikutnya. Stop loss order. Yang pertama, ketika nilai tukar atau harga mencapai level tertentu, order transaksi dari pelanggan atau cabang tentu saja dapat diterima oleh klien dan broker dari waktu ke waktu. 2. Manajemen harus memastikan bahwa ketentuan order stop loss jelas dan disetujui, dan kedua belah pihak harus mau mengambil risiko yang mungkin timbul. 3. Manajemen harus menerapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk dealer yang menerima dan menjalankan order stop loss. 4. Manajer memastikan bahwa mereka yang menerima instruksi harus memiliki cara berkomunikasi yang baik dengan pihak lawan transaksi. 5. Pihak yang melakukan order harus menyadari ketidakkonsistenan harga dari broker atau dari sistem informasi pasar dan menerima risiko yang dapat terjadi. 6. Persyaratan order stop loss harus jelas untuk mencegah dan mengurangi salah pengertian. Position parking yang dilarang. 1. Adalah persetujuan antar pihak counterparty bahwa transaksi akan dikembalikan pada tanggal. 2. Yang akan datang atau pada kurs yang disepakati bagaimanapun kurs pasar pada saat itu. Transaksi untuk rekening pribadi. Karyawan atau direktur bank atau broker dilarang menggunakan institusi sebagai fasilitator transaksi bagi rekening pribadi untuk semua instrumen. Institusi bertanggung jawab untuk memastikan langkah-langkah pengamanan untuk menghindari penyalahgunaan. Bila transaksi untuk rekening pribadi diizinkan, institusi harus mempunyai peraturan tertulis dan prosedur yang jelas mengenai kontrol transaksi karyawannya. Keberadaan nasabah pencucian uang. Prinsipal yang bertransaksi perlu mengetahui nasabahnya dan menjaganya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan praktek dan tujuan yang tidak profesional. Pemakaian pasar sebagai fasilitator pencucian uang. Dealer dan broker harus mengetahui peraturan lokal, BI, pedoman dan rekomendasi prudent dari FATF mengenai pencucian uang dan kegiatan ilegal pada counterparty atau nasabahnya. Mempengaruhi atau menyebarkan rumor. Untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi harus diversifikasi sampai rinci. Dealer atau broker dilarang menyampaikan rumor atau informasi yang menyesatkan pelaku pasar dan mengambil keuntungan dari kejadian tersebut. Informasi yang dianggap tidak benar atau palsu dalam bentuk terbukti kebenarannya atau sesat tidak boleh diedarkan karena dapat merusak atau merugikan pihak ketiga dan pasar. Kemudian ada hiburan dan hadiah. Yang pertama, bertemu saat makan atau minum dapat membantu dan menjalin pengertian dan hubungan bisnis yang sehat di antara pelaku pasar. Yang kedua, perusahaan dilarang menawarkan atau memberi hadiah barang mahal kepada dealer. Dealer dilarang meminta atau menerima hadiah untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, harus ada peraturan mengenai hiburan dan hadiah atau hal yang dapat ditawarkan atau diterima bagi staf serta perlunya pengawasan secara berkala. Kemudian ada penipuan, yaitu transaksi yang dilakukan via telepon yang tidak memiliki instruksi penyelesaian standar atau SSI. Harus dikonfirmasi dengan fax, telex, atau cara yang serupa untuk menentukan keaslian transaksi. Kemudian ada taruhan dan judi. Yang pertama, broker dan dealer dilarang melakukan dan mengatur taruhan walaupun menyangkut pasar atau sejenisnya. Yang kedua, dilarang berjudi di dining room, atau memakai alat kantor untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, aktivitas tersebut dapat mengakibatkan kesulitan pribadi dealer dan dapat mengarah pada perbuatan yang lebih terlarang. Kemudian ada narkotika dan penyalahgunaan obat. Harus ada peraturan dan tindakan tegas bagi penyalahgunaan narkotika karena akan sangat mengganggu kemampuan untuk bekerja dengan baik serta merugikan perusahaan dan pasar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.